Ada apa? Kenapa kau memanggil kami pada jam segini? Semua baik-baik saja kan? Kenapa kau diam saja, Jalal? Kenapa penyembuh di sini? Apa semua baik-baik saja? Tidak ada yang baik-baik saja, Ibu. Semuanya sudah salah. Sekali lagi aku merasa seakan-akan aku sudah kehilangan segalanya, Ibu. Ini adalah hari yang menyedihkan bagiku dan juga bagi keluarga kami. Aku merasa bahwa aku tidak akan menjadi seorang ayah. Itu karena sekali lagi Ratu Ruqayyah mengalami keguguran. Apa? Bagaimana bisa? Yang Mulia, tampaknya obat-obatan yang aku berikan tidak bekerja. Itu sebabnya Ratu Ruqayyah kehilangan anaknya yang belum lahir. Kau boleh pergi. Jangan menangis, Ruqayyah. Aku tetap bersamamu. Aku tahu bahwa kau sudah hianatiku. Kau sudah menipu aku. Tapi aku tidak akan mempermalukanmu di depan semua orang. Aku tidak akan membiarkan kehormatanmu jatuh di hadapan ibu. Sudah ini kau tetap menjadi istriku. Kau adalah temanku. Teman bagi hidupku. Silakan duduk. Duduklah di sini. Jangan berkecil hati, Ibu. Mungkin Tuhan belum mengizinkan aku menjadi ayah. Aku selalu menyatakan bahwa orang memiliki nasibnya sendiri-sendiri. Tapi sekarang aku mengerti bahwa Tuhan yang Maha Esa memutuskan apa yang terbaik bagi kita. Jangan berkecil hati, Ruqayyah. Aku senang kau baik-baik saja. Bersabarlah. Begitu mereka sampai di ruang bawah tanah, aku harus keluar dari tempat ini. Lalu aku akan mulai mencari ibuku. Kenapa mereka berhenti? Apakah kita sudah sampai? Tong yang mana yang seharusnya kita bawa? Satu yang ini, yang itu, dan satu yang ini. Tenang, jangan ada yang tahu kalau kita ada tugas ini. Jangan khawatir, sampai sekarang sudah tidak ditemukan apapun. Apa yang terjadi? Ayo, ayo. Kemana mereka akan pergi? Aku ingin ke ruang bawah tanah. Ya Tuhan, kupikir aku dalam kesulitan. Kemana kau akan membawaku? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa memberitahu kemana kau akan dibawa. Jika kau dapat mengobati pasien, kami akan memberimu kekayaan dengan jumlah yang banyak. Tapi jika kau tidak membantuku, kau mungkin akan mendapat masalah. Biarkan aku membuat diriku jelas. Aku seperti berada di ujung hidupku, di mana aku tidak menginginkan kekayaan,
dan aku pun takut mati. Aku siap membantu. Hanya karena itu tugasku untuk bisa mengobati pasien. Tapi aku masih ingin tahu alasan dibalik semua ini. Beberapa hal yang perlu untuk tetap tersembunyi demi keselamatan kerajaan dan rakyat. Aku harap kau tidak akan mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun. Hal ini demi kepentingan terbaik dari kerajaan ini. Aku tidak mengerti. Ini sudah kedua kalinya. Tapi ini semua adalah kehendak Allah, Ruqayyah. Aku bisa memahami. Kau harus lebih bersabar lagi sekarang. Ratu Ruqayyah, aku yakin betapa traumanya dirimu karena bagi seorang wanita yang kehilangan anaknya, pasti sangat kecewa. Tapi kau harus tabah. Ruqayyah, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk itu. Tidak berarti kalau kau tidak akan punya anak lagi. Maaf, Ibu. Tinggalkan saja Ruqayyah supaya dia bisa beristirahat. Kau benar, Jalal. Yang Mulia, aku minta maaf. Mohon maafkan aku, Yang Mulia. Tolong percayalah padaku. Aku tidak berniat untuk menyakiti perasaanmu. Tolong percayalah padaku. Aku mengakui apa yang kulakukan itu salah. Tidak pantas dapat ampunan. Tapi aku melakukan ini agar kau menjadi lebih dekat denganku lagi. Tolong percayalah padaku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ingatlah sesuatu seperti ini pernah terjadi. Bahkan aku siap melupakan. Sudah lama kita tidak bermain catur dalam waktu yang lama. Mari, kita bermain catur. Yang Mulia, apakah kau benar-benar memaafkanku? Aku pikir kau akan menghukumku, lalu kau membunuhku. Sangat berarti bagiku. Bagaimana aku bisa berpikir sesudah kau terbunuh? Ruqayyah, dengar. Aku tidak suka berbicara tentang semua itu. Mari kita berpikir tentang kenangan yang membuat kita bahagia. Namun di suatu waktu, aku bertanya-tanya ketika kita kehilangan orang yang tidak bersalah dari masa kanak-kanak kita. Mereka yang indah di hati Ria. Apakah kau ingat, ketika kita masih kecil, kau senang memanjat pohon-pohon. Kau gunakan untuk menggantung di cabang-cabangnya. Kau naik di punggungku untuk mencapai cabang-cabang itu. Kadang kau yang mendapat luka, kadang aku yang terluka. Lalu kau mengoleskan obat pada lukaku itu. Kita adalah teman baik, Ruqayyah. Apa kita harus kehilangan persahabatan itu? Kenangan ini begitu berharga. Kita gunakan untuk saling percaya. Yang Mulia, kau tidak hanya manusia yang baik, Yang Mulia, tapi juga suami yang baik dan raja yang baik. Aku seharusnya tidak berbohong kepadamu. Maafkan aku. Lupakan semua itu, Ruqayyah. Aku sudah katakan. Lupakan yang terjadi. Kita tidak akan membahas masalah itu lagi.
Jadi itulah sebabnya kau terpaksa melakukannya untuk mendapatkan perhatian. Mungkin kau merasa kesepian, tapi sebaiknya kau jangan lupa. Kau akan selalu menjadi temanku, dan kita tidak akan lupakan persahabatan kita ini. Kau istri pertamaku. Kau tentu tahu itu. Tidak ada yang bisa merubah fakta itu. Jadi aku minta lupakan. Lupakan. Aku rasa kita tidak harus bermain catur. Hal ini cukup terlambat. Jika kita mulai bermain, permainan akan terus sampai pagi. Kalau begitu aku pergi. Aku ingin memberitahumu satu hal lagi. Jangan pernah kau berkhianat. Aku tidak akan bisa mentolerir itu. Jika kau pernah punya keluhan, katakan saja padaku. Kau bisa memberitahuku tanpa rasa ragu. Sekali lagi demi Tuhan, aku tidak ingin melihatmu berkhianat. Perdana Menteri, mereka datang untuk Rangsu. Aku akan melihat ke dalam. Biarkan tabib memeriksa orang sakit dulu. Kalian tetap berjaga. Aku kehilangan anakku. Tetapi karenamu aku tidak pernah merasa kehilangan teman masa kecilku. Terima kasih, Joda. Terima kasih. Salam Yang Mulia. Yang Mulia, ada apa? Apa kau baik-baik saja? Biarkan aku sendiri, Joda. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun juga. Yang Mulia, tolong katakan padaku ada apa sebenarnya. Aku memintamu untuk tinggalkan aku sendiri. Jadi jangan membuat aku marah. Jangan Yang Mulia. Aku tidak akan meninggalkanmu ketika kau sedang marah seperti ini. Aku tidak takut padamu Yang Mulia. Hal yang aku takutkan adalah kau melakukan hal yang tidak pantas dalam kemarahan. Selama kau tidak memberitahuku kenapa kau marah, maka aku tidak akan pergi. Kau ingin tahu apa yang terjadi, lalu kau datang menemui aku. Baiklah, aku akan memberitahumu alasan kenapa aku begitu marah. Mimpiku sudah hancur, Joda.
Aku sudah dikhianati. Aku merasa seolah-olah bisa percaya pada hal yang tidak ada. Rukaya tidak mengandung seorang anak pun. Dia berpura-pura hamil. Dia telah mengkhianati kita. Dia tidak hanya mengkhianati aku, mengkhianati ibu, keluargaku, dan seluruh kerajaan ini. Bayangkan bagaimana ibuku akan merasa jika dia tahu bahwa menantunya berbohong padanya. Dia akan hancur. Bayangkan bagaimana Rahim akan merasa ketika ia belajar bahwa pendampingnya sudah tidak sabar menunggu tidak akan datang ke dunia ini. Dan aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Kau sudah melakukan segala sesuatunya dalam kemampuanmu. Dan Ratu Rukaya sudah mengkhianati kita semua. Menurutku kau salah paham, Yang Mulia. Aku yakin Ratu Rukaya tidak akan melakukannya. Ini adalah kenyataan, Joda. Kau ingin tahu apa yang terjadi dan aku akan katakan padamu. Aku akan menghukum berat Ratu Rukaya. Kau akan melakukan hal semacam itu? Setidaknya kau cobalah untuk mencari tahu dulu apa alasannya kenapa Ratu Rukaya berbohong kepadamu. Setelah apa yang dia lakukan padaku, kau ingin aku untuk memberinya kesempatan? Tidak, Ratu Joda. Aku tetap akan menghukumnya. Jangan, Yang Mulia. Aku yakin Ratu Rukaya tidak berniat mengkhianatimu atau salah satu dari kita. Dia adalah seorang wanita yang logis dan bermartabat. Aku yakin ada alasan yang masuk akal kenapa dia sampai melakukan tindakan seperti itu terhadap kita. Berbohong seperti ini, Yang Mulia. Apa yang bisa menjadi alasan kenapa dia memilih untuk mengkhianati suaminya sendiri? Bahkan jika dia punya alasan, aku tidak ingin mendengarkan alasan itu. Aku sudah putuskan, aku menghukumnya. Aku mohon jangan lakukan ini demi aku. Tunggu di sini. Aku mohon padamu untuk tidak menghukum Ratu Rukaya. Kenapa kau tidak membiarkan aku menghukumnya? Karena aku tahu kenapa Ratu Rukaya berbohong kepadamu. Motifnya bukan untuk menyakiti atau mengkhianatimu. Dia melakukannya hanya karena dia ingin kau jadi lebih dekat. Dia melakukannya karena dia mencintaimu, Yang Mulia. Dia merasa diabaikan dan kesepian selama ini. Dia berpura-pura hamil dengan harapan kau akan memperhatikannya. Dia melakukan hal ini supaya bisa lebih dekat denganmu, teman masa kecilnya. Dia merasa bahwa kau sudah menjauhkan diri darinya sejak aku datang dalam kehidupanmu. Itu tidak benar, aku tidak pernah menjauhkan diri darinya. Kau harus jujur pada dirimu sendiri dan introspeksi, Yang Mulia. Apakah kau memperlakukan Ratu Rukaya sama seperti sebelumnya? Tidak begitu kan? Ada waktu di dalam hidupmu saat Ratu Rukaya berarti segalanya. Tapi sesudah aku datang, Ratu Rukaya mulai merasa tidak aman. Itulah sebabnya dia mencoba menarik perhatianmu terhadap dirinya. Jika kau tidak menjauh darinya, jika kau memang mempertahankan kepercayaanmu kepadanya, atau jika kau sudah memberikan kepercayaan bahwa tidak ada yang bisa menggantikannya, maka Ratu Rukaya tidak akan berbohong kepadamu. Dia tidak akan melakukan hal ini. Dia haus akan cinta dan perhatian darimu. Dan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, kau harus memenuhi tugasmu sebagai suami dan teman masa kecilnya. Tidak seorang pun kecuali kau, aku, dan Ratu Rukaya yang boleh tahu mengenai hal ini, Yang Mulia. Kalau orang lain sampai tahu tentang hal ini, Ratu Rukaya akan kehilangan muka di depan ibu. Dan Ratu Salimah, Ratu Rukaya tidak akan lagi mampu menghadapinya. Semua istrimu yang lain akan menyindirnya. Dan dia pasti akan menghadapi banyak penghinaan. Dan aku yakin, Yang Mulia, kau tidak ingin dia menderita dengan cara seperti ini. Ratu Rukaya mungkin saat ini tidak memenuhi tugasnya. Tapi kau harus melakukan apa yang diharapkan darimu, Yang Mulia. Kau harus melakukan hal yang benar. Itu karena bahkan sampai hari ini Ratu Rukaya adalah temanmu, Yang Mulia. Coba tanyakan pada dirimu, bisakah kau memaafkan seorang teman, Yang Mulia? Tidak semua orang beruntung bisa menemukan seorang teman yang tinggal di sisinya untuk selamanya. Itulah sebabnya aku meminta kepadamu agar merahasiakan kenyataan ini kepada siapapun juga. Kadang-kadang kita perlu menjaga beberapa kebenaran
yang tidak menyenangkan untuk tetap tersembunyi. Untuk menjaga hubungan tertentu. Jadi berjanjilah kalau kau akan memaafkan Ratu Rukaya. Semua ratuku yang lain selalu menunggu untuk saat ini. Ketika aku menjauhkan diri dari ratu lainnya. Tapi semua yang kau inginkan ternyata tidak lebih dari hanya cinta dan kasih sayang dariku. Karena dirimulah aku tidak kehilangan teman masa kecilku dulu. Aku selalu berhutang padamu, kau tidak hanya mengerti aku, tetapi bahkan kau juga telah membantuku untuk mempertahankan ikatan persahabatan. Ketika pasangan membantu pasangannya, itu bukan karena kebaikan hati, melainkan itu karena cinta. Dan aku akan selalu di sisimu. Yang Mulia, kenapa kau belum juga makan? Aku belum ingin makan, aku belum lapar sekarang ini. Yang Mulia, tidak benar jika kau membiarkan dirimu lapar hanya karena tidak bahagia. Aku memahami perasaanmu ketika salah satu sedih, yang satunya juga kehilangan nafsu makan. Itulah sebabnya aku tidak punya selera makan. Itu tidak benar, Ratu Joda. Jika kau tidak makan, itu akan mempengaruhi kesehatan dirimu. Aku bahkan tidak merasa lapar, Yang Mulia. Joda, aku tidak merasa ingin makan. Karena impianku sudah hancur. Padahal aku sudah bermimpi memegang anakku dalam pelukan dan bermain-main dengannya. Kau tahu aku memiliki masa kecil yang tak bahagia. Menghabiskan masa kecil untuk berlindung dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi aku berharap ketika aku memiliki anak, aku akan memberinya masa kecil yang belum pernah aku rasakan. Aku tidak marah pada Ratu Rukaya. Aku memaafkannya hanya karenamu. Tapi bagaimana dengan trauma yang kualami? Bagaimana cara mengatasi perasaan ini? Cara memulihkan perasaan? Aku telah tersiksa oleh kenyataan seperti ini. Bahwa aku memang belum akan menjadi seorang ayah karena Rukaya. Yang Mulia, aku tahu bahwa kau merasa hancur karena kau belum akan menjadi seorang ayah saat ini. Bahkan aku merasa sangat sedih. Aku punya begitu banyak harapan. Kau bukan satu-satunya orang yang merasa sedih. Ada ibu, Ratu Salimah, dan banyak orang lain di istana yang juga merasa sangat sedih. Semua orang berkabung, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, hal yang benar untuk dilakukan adalah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Lihatlah ke depan dan terus maju. Berimanlah kepada Allah yang mulia. Kau pasti akan menjadi seorang ayah pada suatu hari nanti. Saat ini, kita diberkati dengan makanan yang enak. Jika kau menolak untuk makan, maka tidak hanya akan mempengaruhi kesehatanmu yang mulia, tapi itu juga menunjukkan pengabaian terhadap berkat Tuhan. Tapi Joda, dengarlah. Baiklah yang mulia. Jika kau tidak mau makan, maka aku juga tidak mau makan.
Kau benar-benar keras kepala. Kau benar, Yang Mulia. Aku akan tetap dengan keputusanku, kecuali kau mau makan. Duduklah di sampingku. Mari kita makan. Aku suapi ya. Aku akan mengayunkannya saat anakku tertidur di dalamnya. Kuayunkan seperti ini. Jangan, Yang Mulia. Kau tidak boleh mengayunkan sebuah ayunan yang kosong. Joda, seharusnya aku tahu bahwa mengayunkan buayan kosong adalah pertanda buruk. Seharusnya tidak kulakukan itu. Yang Mulia, kau jangan menyalahkan dirimu sendiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku dalam masalah. Aku ingin tahu berapa lama aku harus bersembunyi. Bagaimana kalau ada yang menangkapku? Aku memintamu untuk mengobati pasien dan membantunya pulih secepatnya. Aku sudah berikan obat-obatan. Kita berharap saja mereka cepat mendapatkan efeknya. Kita harus berdoa. Aku sangat berharap dia cepat pulih. Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka bersembunyi di tempat ini? Aku tidak tahu apa yang ada di dalam tong ini ya. Aku tidak tahu apa yang mereka simpan di dalamnya. Ayo kita buka dan lihat saja. Tunggu. Jangan membukanya. Kenapa? Kita selesaikan dulu tugas kita. Baru kita membukanya. Ayo. Ya baiklah. Ayo. Sepertinya aku masuk ke tempat yang salah. Tempat ini bukanlah penjara. Aku harus segera pergi dari sini. Siapa itu? Aku tidak akan memberikan bayiku kepada siapapun. Siapa itu? Dia adalah bayiku, kekasihku. Aku tidak akan memberikan anakku pada siapapun. Sayangku. Aku tidak akan memberikannya. Tidak, jangan.
Ibu, aku sudah mencarimu sejak lama. Lepaskan aku. Sudah bertahun-tahun, Bu. Semua orang mengatakan kepadaku bahwa ibuku sudah tidak hidup. Tapi aku tidak pernah percaya hal itu. Aku tahu dalam hatiku bahwa kau masih hidup, Bu. Dan aku benar, kau ada di sini, di hadapan aku sekarang. Apakah kau putriku? Iya, Bu. Aku adalah putrimu, Bu. Ini adalah putriku. Lihat ini putriku. Aku tahu bahwa kau ada di sini. Pasti kau mau mengambil bayiku kan? Iya kan, pergi jauh dariku. Aku tidak akan memberikan putriku. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Dia akan selalu tinggal bersamaku. Tidak boleh pergi. Oh tidak. Ibu, kenapa ibu tidak percaya padaku? Aku adalah putrimu. Aku datang ke sini untuk mencarimu, Bu. Jalang sudah memenjarakanmu, sehingga tidak ada yang tahu bahwa ibu masih hidup. Ibu berada dalam kondisi seperti ini, dan semua itu hanya karena Jalang. Aku berjanji pada ibu, aku akan memenggal kepala Jalang dan menempatkan kepalanya di kakinya. Aku akan rebut tahta darinya. Aku akan memerintah untuk menggantikannya. Aku putrimu akan memerintah kerajaan ini. Ibu, ini adalah janjiku padamu. Aku berjanji bahwa kau akan melihatku naik tahta kerajaan ini. Jalal tidak akan hidup. Ibu, aku harus pergi sekarang ya. Aku tidak mengerti kenapa Yang Mulia baik padaku. Aku bersyukur bahwa dia tidak marah. Tapi mengapa dia tidak marah? Kenapa? Salam Yang Mulia, Ratu Joda ingin bertemu. Suruh dia masuk. Aku yakin dia akan pura-pura simpati padaku. Dia akan menitikkan air mata dan menyatakan bahwa dia sangat sedih karena kehilangan aku. Dia akan mencoba untuk menghiburku. Tapi aku yakin bahwa dia sangat senang karena apa yang terjadi padaku saat ini. Salam Ratu Rukaya. Salam Ratu Joda. Kau tidak perlu lagi ada di sini untuk menjagaku. Aku tahu itu. Kalau kau tahu, kenapa kau datang ke sini? Aku hanya ingin... Kau hanya ingin datang ke sini untuk bersimpati denganku. Kau datang ke sini untuk menghiburku, benar kan? Tapi Ratu Joda, aku tidak perlu simpati darimu. Terima kasih. Kita tidak akan bisa merubah. Bahkan, aku tidak ingin memikirkan kejadian ini lagi. Aku merasa sedih untuk berpikir tentang anak. Untuk siapa aku? Punya banyak harapan dan impian. Seorang anak yang akan lahir. Dan ini membuatku sakit sekali. Ratu Joda, aku tidak ingin merasa lebih kecewa dengan memikirkan kejadian malam ini. Ratu Rukaya memang benar. Bahkan aku tidak ingin memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Lebih baik untuk melupakan hal-hal yang menyebabkan kita sakit. Sebaiknya segeralah bawa buayan ini jauh dari ruangan ini. Hal ini kita lakukan karena semata demi kepentingan semua orang. Jangan sakiti hati Rukaya. Iya, kau benar Yang Mulia. Seharusnya buayan ini tidak diletakkan di sini. Bawa buayan ini ke ruangan Ratu Joda.
Aku mohon izin untuk pergi. Aku harus pergi, Ratu Rukaya. Salam yang mulia. Yang mulia, silakan bicara denganku. Aku tidak bisa menerima ini. Bahkan kau tidak memarahiku untuk apa yang telah kulakukan. Apalagi menghukumku karena kelakuan berbuat kesalahan yang besar. Karena itu aku merasa bersalah. Yang mulia, ayo hukumlah aku. Yang mulia, demi Tuhan hukumlah aku. Yang mulia, tolong untuk menebus semua kesalahanku. Ini bukan tempatku untuk menghukummu, Rukaya. Tuhan sudah menghukummu dengan apa yang kau lakukan. Dia juga sudah menghukum aku. Aku sedih belum menjadi ayah, tapi merasa lebih sedih berpikir bahwa kau belum mampu menanggung anak itu. Belum mampu dalam segalanya. Aku merasa sedih untuk berpikir bahwa pemimpin permaisuri tidak akan memberikan gelar Maryam Zamani. Aku permisi. Tapi yang mulia, dengarkan aku dulu. Ibu, dengarkan. Kenapa kau menunjuk aku untuk berhenti? Apa kau tidak bisa bicara? Amir, Ibu, apa kau tertidur? Tidak, Javeda, aku menunggang kuda. Ya Allah, bagaimana kau bisa naik kuda ketika tidak ada kuda di sini, Ibu? Hati-hati jatuh, Ibu. Javeda, aku sekarang sedang ingin beristirahat. Apa kau bisa mengerti? Sudah kau mendengar apa yang kukatakan? Kau pasti tidak akan lagi mau beristirahat. Apa kau sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Ratu? Apa yang terjadi dengannya? Ya Allah, itu berarti kau benar-benar tidak tahu. Semalam aku datang ke ruanganmu untuk memberitahu. Tapi ternyata ibu tidak ada di sini. Aku terus menunggu ibu. Kemana ibu tadi malam? Aku akan keluar. Kau mengatakan sesuatu tentang Ratu Rukaya. Katakan dan aku akan pergi dari sini. Oh, saat kau mendengar ini, kau pasti sangat terkejut. Ratu Rukaya sangat disayangkan. Dia dalam keadaan banyak rasa sakit. Semoga Allah memberikan kekuatan padanya. Oh, kasihan sekali dia. Apa yang terjadi dengannya? Itu yang akan aku beritahu ibu. Ibu tahu tidak? Sekali lagi Ratu Rukaya mengalami keguguran. Itu berita yang sangat penting. Kenapa tidak ada yang memberitahu tentang itu? Aku ingin beritahu sesuatu, tapi kau kan ingin istirahat. Aku yakin ibu pasti menyesal karena ibu kan penyemangat Ratu Rukaya selama ini. Ibu pasti patah hati. Jangan khawatir, aku akan meminjamkan bahuku untuk menangis, Bu. Tenang saja, aku kan putri. Javeda, kau tidak perlu melakukan itu. Aku akan menghargai jika kau meninggalkanku. Aku ingin beristirahat sekarang. Tolong mengerti. Baiklah, jaga dirimu ya. Aku pergi dulu. Baiklah. Resham, kau tidak dengar apa yang kukatakan. Aku ingin beristirahat. Kau boleh pergi. Ini adalah cara baru dalam kisah tersebut. Bagaimana mungkin Ratu Rukaya bisa mengalami keguguran? Bagaimana dia melakukannya? Setidaknya aku berhasil menemukan ibuku, tapi dia sudah disiksa.
dan juga dipenjarakan oleh Jalal. Bagaimana bisa dia bersikap kejam? Dia sudah membuat ibuku menjadi gila. Aku tidak akan mengampuni Jalal. Jalal adalah alasan kenapa ibuku dalam kondisi seperti ini. Karena dia, ibuku sudah membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Dia tidak berhak memperlakukan ratu dengan cara begini. Aku akan pastikan dia tidak akan menjadi raja. Shahnaz, kenapa kau berkeliaran di sekitar istana lagi? Kau ingat aku melarang. Kau bertanggung jawab untuk semua yang terjadi. Aku punya masa kecil yang buruk karenamu. Aku dipaksa menjalani kehidupan pengemis meskipun aku seorang putri. Karena kau, maka ibuku dipaksa menjadi gila. Berani sekali kau begitu. Kenapa kau memenjarakan ibuku? Mungkin aku adalah setengah adikmu. Tapi aku tidak pernah bisa menerima bahwa kau setengah saudaraku. Dan aku tidak bisa berhubungan dengan seorang yang kejam yang sudah mengkhianati diriku. Kau akan dihukum untuk apa yang kau lakukan padaku. Kau harus tahu, kalau aku akan menghukummu pelan-pelan. Aku akan memberikan hukuman yang pantas untuk kau dapatkan selama ini. Aku akan menemukan kedamaian hanya sesudah kau mati, Jalal.